Salam bagi semua masyarakat Indonesia, juga bagi semua pelopor-pelopor PKB dimanapun berada di seluruh Indonesia, dan juga semua simpatisan, kader-kader yang sejak berdirinya Partai Rakyat Kecil Bersatu beberapa hari yang lalu dan sampai sekarang telah mengetahui tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu. Saya berharap semoga kita semua, Anda semua, saudara-saudara semua, berada dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini kembali lagi saya, Paulus Ferdinand Memondol, ingin membahas atau berbagi informasi dan waktu di tempat saya pada hari ini pada saat ini sekarang sudah hampir pukul 1 pagi dini hari dan saya ingin pada kesempatan ini berbagi sebuah informasi yang bisa menjadi satu pemikiran bersama, bisa menjadi satu pemahaman yang coba saya angkat kepada saudara-saudara. Begini saudara-saudara, dalam mensosialisasikan ini, saya memperkenalkan pada hari ini dan kemudian saya bertemu dan bercerita dan menyampaikan apa itu PKB Namun dia punya pertanyaan seperti begini. Oh Pak Paul, kira-kira siapa tokoh utama atau yang menjadi ikon dari Partai Rakyat Kecil Bersatu ini? Saya mengatakan no, tidak. Partai rakyat kecil tidak dibangun dengan ketokohan seseorang. Ini yang penting saya harus sampaikan buat saudara Dan ternyata selama ini dengan apa yang saya temukan di lapangan, bahwa ada ketokohan yang kira-kira menjadi daya jual dari sebuah partai. Dan orang-orang ini ternyata mereka sudah dari beberapa partai yang mereka sudah ikuti, sudah bergelut dan sudah menjadi kader dari satu partai, ternyata sudah dari beberapa partai. Beliau katakan dari partai si A, si B, si C dan si D begitu. Dan saya bilang ke beliau bahwa partai ini tidak dibangun dengan ketokohan seseorang, tapi partai ini dibangun dengan idealisme kebersamaan. Tidak ada satu yang lebih tinggi, satu yang lebih penting dari yang lain. Bahwa kita semua ini adalah masyarakat kecil. Dan ini ternyata konsep yang kami bawa ini ternyata belum betul-betul dipahami, dan ternyata di sana sudah terbangun sebuah konsep bahwa kalau partai itu harus ada jenderal misalnya, harus ada orang yang seperti begini dan begitu yang menjadi ukuran bahwa dengan adanya orang itu ketokohan itu sudah seperti menjamin bahwa partai ini benar-benar merepresentasikan rakyat Indonesia. Kalau kita mau mengikuti sejarah kita, berdirinya bangsa ini juga bukan karena satu orang, tetapi karena semua rakyat. Kalaupun ada pemimpin, karena itu dipercayakan mampu untuk mengejawantahkan, mampu mengkolaborasikan pemikiran, perasaan, hakikat, jiwa, keinginan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sehingga kami Partai Rakyat Kecil Bersatu tidak menonjolkan ketokohan seseorang, tapi kami mau menonjolkan apa yang dinamakan rakyat Indonesia. Karena ini partai rakyat, bukan partai 1-2 orang. Ini partai milik rakyat. Kami tidak sedang mengklaim Karena kalau partai ini milik satu orang, itu sudah mengklaim bahwa ini karena ini partai milik saya. Ini sumber daya saya yang saya buat, ini sumber daya saya yang saya korbankan sehingga partai ini ada.
Di PKB kami tidak memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, dan konsep seperti itu tidak ada pada Partai Rakyat Kecil Bersatu. Ini penting saya sampaikan buat teman-teman, ya, buat saudara-saudara, supaya tidak gagal paham dengan konsep yang sedang Partai Rakyat Kecil bawa untuk masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia. Kalaupun ide awal ataupun pemikiran awal atau konsep, ya memang pasti muncul dari seseorang atau muncul dari beberapa orang. Misalnya konsep bahwa partai kecil ini harus berdiri, harus ada, ya, itu pemimpin kami, ya, Presiden PRKB Bapak Anjas Lasut sudah menyampaikan itu, keinginan itu bersama dengan teman-teman dan juga bersama saya secara pribadi, untuk kemudian bagaimana kita mau menjadikan konsep ini dan kemudian kita menyerahkannya kepada masyarakat, kepada Indonesia. Dan saya katakan bahwa tidak ada ketokohan yang harus ditonjolkan, karena kalau kita ingin membangun rakyat, maka yang kita tonjolkan adalah rakyat. Itu satu yang saya pesankan buat beliau, dan kami berpikir keras bagaimana supaya konsep ini bisa diterima, bahwa kami ini sebagai abdi-abdi rakyat, yang menjadi tuan adalah rakyat Indonesia. Hingga dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan ketika kami menyampaikan atau menjelaskan tentang Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, itulah yang tadi saya temukan bahwa masih ada pemikiran paradigma bahwa kenapa harus dipertanyakan siapa sih, ya, tokoh di Partai Rakyat Kecil Bersatu. Saya bilang, kenapa harus begitu, ya? Oh iya, kan biasanya partai itu pasti ada ketokohan. Dan saya katakan tidak. Kami sini tidak punya ketokohan, ya. Kami sini punya konsep. Kami bukan punya tokoh, tapi kami punya konsep. Sekali saya katakan buat saudara-saudara bahwa kami punya konsep. Ini soal paradigma, saudara-saudara. Tapi kami mau membangun itu, bahwa inilah konsep Partai Rakyat Kecil Bersatu. Andalah, saudara-saudara lah adalah konsep itu. Saudara-saudara adalah rakyat Indonesia, adalah Partai PKB itu sendiri. Di sini tidak ada Paulus Ferdinand Mamono, tidak ada Andreas Lasut, tidak ada ya pendiri yang lain yang si A, si B. Kami ini hanya meluangkan pemikiran, waktu, tenaga, dan segalanya untuk menyediakan ini buat saudara-saudara. Dan kami adalah abdi bagi saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia. Saya harus menyampaikan ini supaya bisa menjawab, ya, ataupun bisa menjadi pembanding buat saudara-saudara bahwa ternyata ada paradigma yang dibangun dalam konteks berpolitik, khususnya konteks sebuah partai. Dan saya tidak mau menyinggung partai manapun, ya. Saya tetap berdiri pada konsep kami bahwa kami hadir, rakyatlah yang menjadi konsep berdirinya partai ini, bahwa rakyatnya mempunyai kontribusi Partai Rakyat Kecil Bersatu. Sifat kami mandiri dan terbuka. Kami bangun dengan sebuah swadaya, ya. Kontribusi-kontribusi yang kami berikan. Kami mau berkorban dan mau melakukan yang terbaik, memberikan kontribusi bagaimana supaya partai ini bisa ada dan kemudian bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Seperti misalnya video yang saya buat saudara-saudara untuk membantu saudara-saudara mengenalkan, itu pun muncul secara spontan, secara kreatif, ya, karena keinginan hati saya untuk bisa berbagi konsep ini, memperkenalkan partai ini. Tidak ada satupun yang saya harus dapatkan dari sini, gitu. Itulah contoh bagaimana
sebelum saya meminta orang lain berkontribusi, saya mau melakukan kontribusi ini buat partai ini. Inilah sumbangsi saya, dedikasi saya kepada Partai Rakyat Kecil Bersatu ini, sehingga betul-betul memahami konsep ini. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa tokohnya siapa tokoh gitu, siapa orang yang menjadi ikon yang kemudian seakan-akan bahwa orang itu mampu untuk memajukan partai. Padahal kita tahu sendiri pun orang nggak bisa berhasil sendiri, saudara-saudara. Orang semua berhasil karena ada orang lain. Karena kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa sendiri. Siapapun kita, tentu kita membutuhkan orang lain. Apalagi membangun sebuah partai. Kalaupun ikon itu ada untuk menunjukkan bahwa itulah nilai jual, oke, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi ini jangan menjadi satu paradigma bahwa ketokohan itu penting. Ini yang kemudian masyarakat Indonesia terjebak. Ya, rakyat Indonesia terjebak dengan konteks-konteks kepartaian, ke politik seperti itu. Karena bagi saya, seorang pemimpin itulah milik rakyat. Seorang pemimpin adalah milik orang yang dipimpinnya. Berarti kalau seorang pemimpin bangsa Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Dan ini yang perlu kita sadari betul, sehingga kita punya konsep politik yang baik, ya, supaya kita mampu untuk menjadi rakyat yang baik, kemudian menjadi negara yang baik. Ini yang rupa-rupanya menurut saya, setelah beberapa hari kami berdiri dan kami bekerja, memperkenalkan ternyata banyak sekali masalah yang pandangan-pandangan yang kami temukan di lapangan. Sehingga dari video ini saya perlu menjelaskan bahwa silakan kalau memang ada pihak-pihak atau orang lain atau masyarakat yang lain merasa bahwa ketokohan itu penting karena dia mungkin menjadi ikon atau menjadi soko guru, tidak apa-apa. Itu terserah, itu pandangan orang, ya. Tapi kalau dalam konsep partai, saya secara pribadi bahwa semua orang adalah tokoh. Saudara-saudara pun yang menyaksikan ini adalah tokoh yang patut diteladani, tokoh yang pasti mempunyai manfaat bagi orang lain. Karena hal sekecil apapun, kalau itu bermanfaat bagi orang lain, itu berarti kita telah berguna bagi orang lain. Makanya Partai Rakyat Kecil Bersatu berjalan dari konsep kerakyatan, dari hal-hal kecil kalau kami bisa memberikan yang terbaik bagi rakyat. Karena kami ingin bahwa partai itu harus menjadi partai rakyat. Jangan di setiap pemilu, setelah habis pemilu rakyat ditinggalkan. Akhirnya sudah ada bukan lagi tujuan rakyat tapi tujuan partai. Karena di sana kekuasaan sudah berlaku atau bermain. Nah, ini yang penting, kami tidak ingin seperti itu. Kalaupun kami ada di sana nantinya, itu adalah partai rakyat yang ada di sana. Bukan kami. Kami hanya pekerja abdi-abdi rakyat. Makanya kami tidak ingin bahwa setiap pemilu rakyat itu ditinggalkan. Ini yang terjadi dan kita bisa melihat itu sampai saat ini. Dan mohon maaf pada saudara-saudara bahwa bukan berarti saya mau menyalahkan tentang semua yang terjadi sampai tidak pada konteks itu. Tapi marilah kita coba berpikir terbuka bahwa inikah yang benar-benar dikatakan demokrasi kerakyatan, benar-benarkah ini yang dikatakan bahwa dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena sering terjadi ya saudara-saudara,
bahwa dalam setiap pemilu, saya mau katakan ini badai ya, pemilu ya. Saya bisa umpamakan sebuah badai yang begitu dia datang, semuanya dibersihkan, apa yang dilewatinya semua dihabisi ya, kemudian dia pergi, lalu musimnya lagi datang, badainya lagi gitu. Seperti sudah berulang-ulang dan sudah punya periodisasi ya. Oh, ini ada badai nanti gitu. Jadi kita tidak ingin bahwa pemilu itu selesai dan kemudian datang lagi dan rakyat menyambutnya setelah selesai, rakyat tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah, ini yang saya ingin bahwa saudara-saudara bisa memahami ini, bahwa yang penting bahwa semua yang ada di Partai Rakyat Kecil Bersatu adalah tokoh, dan ini adalah partai rakyat. Karena yang saya temukan tadi bahwa bertanya tentang siapa tokoh, kami sangat menghormati tokoh. Saya pun sangat menghormati tokoh-tokoh yang ada di negara kita, dan banyak hal-hal baik yang bisa kita belajar dari mereka. Tetapi masing-masing orang punya konsep ya tentang kepartaian, karena di partai itu kan kita sedang menunjukkan cara kita bersosialisasi, cara kita berkomunikasi, cara kita membangun sebuah kesamaan, cara kita membangun sebuah prinsip. Maka ini soal pandangan saja, saudara-saudara. Tetapi kalau ditanya kepada partai kami siapa yang menjadi ikon, saya katakan saudara-saudara di sini adalah ikon. Rakyat Indonesia adalah ikon di Partai Rakyat Kecil Bersatu. Dan saya kira saudara dapat memahami itu. Dan saya hanya memberikan atau menceritakan ya di video ini ya. Saya hanya menceritakan apa yang saya temukan, dan itu kalau orang lain mendengar atau menceritakan, itu kan cuma pandangan Anda. Ya, ini pandangan saya. Dan mungkin ada yang setuju, pasti ada yang tidak setuju. Tidak apa-apa, selama kita bisa memberikan sebuah pandangan yang kemudian bisa membawa satu hal yang baik, paling tidak menjadi pembanding, saya pikir itu tidak apa-apa. Karena itulah sebuah cara berpikir, karena kita sebagai manusia tentu diberikan satu karunia untuk berpikir, dan kita bisa menilai segala sesuatu menurut pandangan kita. Dan memang apa yang saya sampaikan itu apa yang saya temukan di lapangan, dan saya memandang ini sebagai suatu hal yang mungkin ya Partai Rakyat Kecil Bersatu tidak memakai ketokohan itu. Dan silakan kalau di partai lain memakai, itu hak mereka, dan pilihan dikembalikan kepada rakyat. Dan kami adalah partai yang terbuka. Kami tidak ingin memaksakan kehendak kami, karena kami hanya menyiapkan tempat bagi rakyat untuk bisa bukan hanya bersuara, tetapi bertindak dan melakukan, mengambil atau mengambil keputusan atau menentukan keputusan. Jadi maju mundurnya bangsa Indonesia ini adalah bagaimana rakyat bisa menjadi bagian yang menentukan maju mundurnya bangsa ini. Tetapi bangsa ini tidak boleh mundur, bangsa ini harus maju, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kita cintai. Semua orang punya tanggung jawab yang sama, semua orang sebagai warga Indonesia punya hak yang sama untuk terpanggil memajukan bangsa dan negara ini. Dan salah satunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bahwa negara menjamin kita untuk berserikat, berkumpul dalam bentuk organisasi kepartaian ya. Jadi ini hanya soal pandangan politik, saudara-saudara. Jadi tidak maksud untuk menentang ataupun
apa yang sepertinya biasa dikatakan orang-orang bahwa menjadi lawan dari partai-partai yang lain, tidak. Tetapi apa yang kami temukan di lapangan bahwa ternyata selama ini hal-hal itu masih terjadi, dan silakan semua orang bisa punya pilihan, semua orang bisa punya pandangan politik, tetapi yang utama kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Tugas kita bersama-sama untuk memajukan bangsa negara Indonesia. Kita semua terpanggil sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia, untuk memajukan dan membawa negara kita kepada cita-cita kebangsaan kita. Terima kasih untuk perhatian saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini membangunkan jiwa kebangsaan kita, membangunkan jiwa patriotisme kita, walaupun kita berbeda-berbeda, baik suku bangsa dan bahasa, agama dan golongan, tetapi kita satu sebagai sebuah bangsa. Walaupun kita berbeda partai, tetapi kita menjadi satu sebagai sebuah bangsa, karena saya rasa dan saya kira semua partai punya tujuan yang sama untuk membangun bangsa Indonesia. Sekian dari saya, dan kita akan bertemu dengan informasi-informasi edukasi yang lain. Salam rakyat.